Kita mungkin ada yang berpikir bahwa ketiganya mempunyai fungsi yang sama sebagai rumah ibadah. Namun sebenarnya, baik kapel, gereja, katedral, dan basilika punya fungsi yang sangat berbeda. Apa sih yang membedakan ketiganya? Yuk, baca ulasannya bersama-sama. Pertama, kapel. Kapel adalah bangunan kecil yang digunakan untuk keperluan ibadah umat Katolik. Seringkali ditemukan di kampus, rumah sakit, biara, atau di stasi-stasi. Kapel lebih bersifat lokal, sederhana, dan digunakan untuk ibadah harian. Di sisi lain, gereja lebih besar, kompleks, dan berfungsi sebagai pusat komunitas, keagamaan, dan pendidikan. Kelebihan kapel terletak pada akses yang mudah, nuansa intim, dan kualitas koneksi personal dengan pelayan. Namun, kekurangan kapel adalah kapasitas terbatas, fasilitas yang terbatas, dan kurangnya daya tarik visual seperti gereja. 2. Gereja. Gereja merupakan sebutan untuk rumah ibadah resmi yang dijadikan tempat untuk berkumpul, melakukan ritual keagamaan setiap hari Minggu, berinteraksi, dan menjalankan fungsi keagamaan lainnya. Biasanya, gereja ini merujuk pada gereja yang ada di paroki-paroki dalam suatu keuskupan. Gereja ini akan banyak kita jumpai dalam suatu wilayah keuskupan, baik yang ada di kota maupun di daerah-daerah. Gereja paroki ini dipimpin oleh seorang pastor paroki dan dibantu oleh pastor rekan dan dewan pastoral paroki dalam reksa pastoralnya. Pastor paroki menjalankan tugas administrasi dan penggembalaan. Pastor paroki adalah rekan uskup dalam menunaikan reksa pastoral umat beriman yang dipercayakan kepadanya. Pastor paroki ambil bagian dalam tugas-tugas penyelamatan jiwa-jiwa, pewartaan sabda Allah, dan pelayanan sakramen. Pastor paroki menjalankan reksa pastoral dalam bingkai Tria Munera Christi, yaitu mengajar, menguduskan, dan memimpin. Pastor paroki dalam menunaikan tugas bertindak atas nama gereja. Pastor paroki juga adalah gembalanya sendiri bagi paroki yang dipercayakan kepadanya oleh uskup diosesan. Figur pastor paroki disamakan dengan uskup. Persamaan ini dinyatakan dalam kodeks, yaitu seperti uskup adalah gembalanya sendiri dalam keuskupannya, demikian juga pastor paroki adalah gembalanya sendiri bagi paroki. Karena itu, pastor paroki memiliki semua wewenang yang perlu supaya mampu menjalankan tugas-tugasnya. Ketiga, katedral. Katedral berbeda halnya dengan gereja. Katedral adalah rumah ibadah bagi para uskup Katolik. Katedral diambil dari bahasa Latin yaitu katedra, yang artinya kursi atau tempat duduk, yang diartikan sebagai tempat atau kekuasaan dan otoritas keuskupan. Katedral adalah gereja yang berada di bawah pimpinan seorang uskup. Ini adalah gereja utama di dalam keuskupan, wilayah yang berada di bawah yurisdiksi seorang uskup. Katedral adalah tempat peribadatan yang digunakan seorang uskup saat menjalankan kewajibannya. Perbedaan yang paling jelas, bangunannya sendiri tidak memiliki persyaratan fisik. Selama uskup tinggal di sana, bangunan tersebut dapat dianggap sebagai katedral. Pembangunan katedral tidak sebanyak gereja paroki, karena di dalam pengajaran Katolik bahwa setiap wilayah hanya akan memiliki satu katedral saja sesuai dengan wilayah kekuasaan keuskupan. Karena jumlahnya yang cukup terbatas, katedral ini biasanya dibangun dengan bangunan yang cukup mewah. 4. Basilika. Basilika berasal dari kata Yunani basiliki, yang berarti istana. Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk pada bangunan-bangunan publik di Roma kuno yang memiliki fungsi administratif atau keagamaan. Seiring berjalannya waktu, istilah ini diadopsi oleh gereja Katolik untuk merujuk pada bangunan gereja
yang memiliki status khusus. Kriteria untuk status basilika. Status basilika tidak diberikan kepada semua gereja, hanya gereja-gereja tertentu yang memenuhi kriteria tertentu yang diberikan oleh tahta suci yang berhak mendapatkan gelar tersebut. Beberapa kriteria yang umumnya dipertimbangkan adalah keagungan arsitektur, kekayaan sejarah dan tradisi, keberadaan makam suci atau relika, serta peran penting dalam kehidupan rohani dan masyarakat setempat. Jenis basilika. Ada dua jenis basilika dalam konteks gereja Katolik, yaitu basilika mayor dan basilika minor. Basilika mayor adalah gereja-gereja yang memiliki status tertinggi dalam hierarki basilika, sementara basilika minor adalah gereja-gereja yang memiliki status yang lebih rendah tetapi masih diakui oleh tahta suci. Kehormatan dan privilege basilika. Gereja-gereja yang diberi status basilika diberi kehormatan khusus oleh tahta suci. Beberapa kehormatan ini termasuk hak untuk menampilkan lambang basilika di bangunan gereja, menggunakan bendera khusus selama upacara keagamaan, serta hak untuk menggunakan kursi liturgis tertentu yang disediakan bagi peziarah. Saudari-saudara terkasih, rumah ibadah dalam agama Katolik memang bukan bicara soal gedungnya, tetapi orangnya. Meski begitu, kita juga perlu tahu betul seluk-beluk dari beragam istilah yang lazim disebutkan di dunia kekatolikan, termasuk soal kapel, gereja, katedral, dan juga basilika. Semoga informasi ini cukup membantu ya. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang perbedaan kapel, gereja, katedral, dan basilika. Semoga membantu menambah wawasan iman Katolik kita. Salam. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan kapel, gereja, katedral, dan basilika. Mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara terkasih, sebagai orang Katolik mungkin kita masih bingung tentang perbedaan kapel, gereja, katedral, maupun basilika. Tentu sebagai orang Katolik kita setidaknya tahu dan memahami perbedaannya ya. Kita mungkin ada yang berpikir bahwa ketiganya mempunyai fungsi yang sama sebagai rumah ibadah. Namun sebenarnya baik kapel, gereja, katedral, dan basilika punya fungsi yang sangat berbeda. Apa sih yang membedakan ketiganya? Yuk baca ulasannya bersama-sama. Pertama, kapel. Kapel adalah bangunan kecil yang digunakan untuk keperluan ibadah umat Katolik, seringkali ditemukan di kampus, rumah sakit, biara, atau di stasi-stasi. Kapel lebih bersifat lokal, sederhana, dan digunakan untuk ibadah harian. Di sisi lain, gereja lebih besar, kompleks, dan berfungsi sebagai pusat komunitas, keagamaan, dan pendidikan. Kelebihan kapel terletak pada akses yang mudah, nuansa intim, dan kualitas koneksi personal dengan pelayan. Namun, kekurangan kapel adalah kapasitas terbatas, fasilitas yang terbatas, dan kurangnya daya tarik visual seperti gereja. 2. Gereja. Gereja merupakan sebutan untuk rumah ibadah resmi yang dijadikan tempat untuk berkumpul, melakukan ritual keagamaan setiap hari Minggu, berinteraksi, dan menjalankan fungsi keagamaan lainnya. Umat sekalian yang terkasih, sebelum memulai misa, baiklah kita berlatih bersama refren Mazmur tanggapan yang berbunyi, keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Saya akan mencontohkan satu kali, lalu kita akan menyanyikannya bersama 2 kali.
sampai selama-lamanya. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan satu kali lagi. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi pada sore hari ini, baiklah kita bersama-sama berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus.
Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Advent kedua. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Albertus Bayu Kristanto, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi Misa Kudus kita pada sore hari ini, kita berdoa mohon kebahagiaan abadi bagi Nikodemus Faronto yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, lilin Advent yang kedua sudah dinyalakan, menandakan bahwa kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua, mengundang kita untuk semakin masuk ke dalam diri kita, juga mensyukuri segala rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, sembari kita mengakui segala kesalahan dan dosa, segala kekurangan yang ada dalam diri kita, karena kita diundang untuk seperti orang-orang yang akan kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini, diundang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Maka
Di awal perayaan Ekaristi ini, marilah kita hening sejenak, kita persiapkan hati kita agar kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil kami untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Mu. Bantulah kami agar dapat bertobat dengan sungguh-sungguh, sehingga kami selalu siap siaga menyongsongnya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan menaunginya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang jahat. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa
akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Taruk itu akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Ialah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas
dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapal sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Minggu Advent yang kedua, kita dipertemukan dengan sosok yang luar biasa, yang mengingatkan kita dengan seruannya di padang gurun, yakni Yohanes Pembaptis. Dia tidak tinggal di sebuah istana yang besar, dia juga tidak memakai sebuah jubah yang megah, dan kata-katanya juga bukan kata-kata yang manis. Justru ia berteriak, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Seringkali ketika kita mendengar kata bertobat, yang muncul di benak kita itu justru perasaan takut. Takut akan perasaan bersalah yang berat, takut akan hukuman yang akan menimpa kita, atau juga muncul daftar-daftar kesalahan, daftar-daftar dosa yang telah kita perbuat. Namun, Injil hari ini mengundang kita untuk melihat sudut pandang yang lain tentang pertobatan yang menyegarkan dan juga membebaskan kita. Mari kita renungkan untuk diri kita dan dalam untuk kehidupan di tengah-tengah masyarakat dalam keluarga. Yang pertama, pertobatan itu seperti menyadari bahwa kita salah arah ketika mengemudi, lalu kita berputar dan kembali ke arah yang benar. Pertobatan itu artinya juga memutar arah hidup kita yang selama ini salah, mengubah arah dan juga akhirnya mengubah pandangan kita kembali kepada Allah. Itu pertobatan yang pertama. Kita ingin kembali memperbaiki apa yang salah dalam hidup kita. Kita ingin kembali ke jalan yang benar. Dan kita telah disediakan kesempatan yang terbaik untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan
melalui sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Dengan memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, kita juga memperbaiki relasi dengan sesama. Maka pertobatan tidak hanya menyentuh pada daftar-daftar kesalahan, daftar-daftar dosa yang telah kita perbuat, tetapi pertobatan itu justru menyentuh pada kehidupan kita sehari-hari. Mari coba kita lihat ke dalam diri kita, bagaimana dengan pikiran-pikiran yang selama ini kita simpan. Apakah kita memelihara dendam kecil yang menggerogoti sukacita dan kebahagiaan kita, yang kadang juga merusak relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama? Bagaimana dengan tutur cara kita berbicara? Apakah menyakiti saudara-saudari dan sesama kita? Atau juga bagaimana kita melontarkan ide-ide, bagaimana kita berrelasi di media sosial, apakah kita menebarkan kebencian? Maka sebuah pertobatan ingin mengubah cara kita hidup untuk kembali ke jalan yang benar. Dan Yohanes Pembaptis mengingatkan kita supaya kita jangan menunda. Advent itu bukan waktu untuk menunggu kedatangan Yesus ketika hari Natal, karena tanggalnya sudah pasti, tanggal 25, melainkan Advent adalah waktu untuk mengubah arah saat ini juga. Jika kita saat ini masih egois, kita ubah arah kita menjadi lebih bermurah hati. Jika hari-hari ini kita sering menjadi marah, mari kita juga ubah hati kita menjadi lebih sabar. Maka jangan menunda, oh nanti saja masih ada waktu. Nanti kalau sudah tahun baru ketika biasanya membuat resolusi-resolusi awal tahun. Tetapi saat ini adalah saat yang tepat untuk bertobat. Lalu poin yang kedua, apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis yang memperingatkan orang-orang Farisi? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Iman dan pertobatan harus menghasilkan buah. Pertama-tama di tengah keluarga kita, di meja makan dalam keluarga kita, di ruang keluarga, maupun di dalam lingkungan masyarakat kita. Tidak ada keluarga yang sempurna. Anda, kita, saya, tinggal di dalam sebuah keluarga, sebuah komunitas, kita memiliki kelemahan sendiri-sendiri. Menarik homili dari Paus Fransiskus tentang keluarga. Dia mengatakan seperti ini. Keluarga adalah tempat pengampunan. Pengampunan yang adalah obat untuk sukacita dan kebahagiaan keluarga. Pengampunan sangat penting bagi kesehatan emosional dan kelangsungan hidup rohani kita. Tidak peduli pelanggaran atau siapa pelakunya. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi arena konflik dan benteng kejahatan. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sakit dan tidak sehat. Oleh karena itu, keluarga harus menjadi tempat kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini mari kita pulang membawa apa yang diamanatkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Injil, bertobat. Mari kita juga bukan hanya membawa perasaan bahwa aku berdosa, bahwa aku bersalah, tetapi aku memiliki niat untuk memperbaiki kesalahan itu dengan mewujudkan buah-buah dalam kehidupan kita. Mari kita mohon supaya sungguh kasih Allah yang menguasai diri kita, supaya hati kita memberikan apa yang baik bagi kita dan bagi sesama kita. Karena di jalan pertobatan ini, Tuhan menunggu untuk membagikan rahmat dan belas kasih-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. yang turun ke tempat penantian, Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih telah berkenan hadir di tengah-tengah kita melalui putranya Yesus Kristus. Kini marilah kita haturkan doa kita sebagai ungkapan keterbukaan hati dan pertobatan dalam mempersiapkan kedatangan kerajaan-Nya yang kian dekat. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi gereja kita, semoga gereja semakin mampu hidup seturut sabdamu dalam memperjuangkan kedamaian dan keadilan yang berlandaskan cinta kasih Kristiani. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga roh kebijaksanaan selalu dicurahkan kepada para pemimpin masyarakat, sehingga mereka selalu berjuang melayani masyarakat secara adil dan benar. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga mereka selalu terberkati dan terlindungi oleh kasih Bapa melalui uluran tangan dan perhatian dari orang-orang yang senantiasa berjuang mewartakan karya kasih demi keselamatan semua orang. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita semua selalu hidup oleh kasih Kristus, agar semakin rajin dan tekun, bijaksana, dan berani dalam membangun kerajaan Bapa di tengah-tengah dunia. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, anugerahilah kami kerukunan sejati dan semangat cinta kasih Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan kepadamu persembahan kami ini. Semoga persembahan ini kau persatukan dengan persembahan putramu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudari terkasih, marilah kita mendoakan doa tahun yubileum. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu, Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu, ya Allah, Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah Kau kenyangkan dengan makanan rohani. Semoga dengan mengambil bagian dalam misteri kudus ini, kami dibantu agar dengan bijaksana menimbang hal-hal duniawi dan dengan tekun mengusahakan hal-hal surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Warta Gereja 6 Desember 2025. 1. Pendaftaran misdinar. Dibuka pendaftaran misdinar bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di Sekretariat Paroki. 2. Aksi Natal Paroki Hati Kudus 2025. Panitia Natal mengajak umat membantu dengan memberikan paket Natal berupa beras, bahan pangan, barang atau paket lainnya, dan sumbangan uang. Sumbangan uang dapat ditransfer ke rekening BCA Paroki Hati Kudus. Tambahkan angka 2 pada digit terakhir dan beri keterangan paket Natal. Kontak Ibu Neti dan Ibu Susi. 3. Pembaptisan bayi dan anak-anak pada Minggu 21 Desember 2025 pukul 11 sampai selesai bertempat di Gereja Katolik Hati Kudus. Pendaftaran Senin sampai Minggu pukul 9 sampai dengan 12 di Sekretariat. Usia balita sampai 9 tahun. Batas pengumpulan formulir 14 Desember 2025. Pertemuan orang tua dan wali baptis 18 Desember 2025. 4. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Penerima bantuan Seksi Sosial Paroki Hati Kudus, silahkan mengambil bantuan pada Minggu 14 Desember 2025 pukul 9 sampai dengan 11. 5. Novena Kanak-Kanak Yesus. Akan diadakan novena Kanak-Kanak Yesus di Gereja Hati Kudus 15 sampai 23 Desember 2025. Perayaan Ekaristi dan novena diawali dengan doa koronka. Jadwal novena, Senin sampai Sabtu pukul 17.30, Minggu pukul 16.30. 6. Pelayanan Sakramen Tobat. Akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Tobat
pada Rabu sampai Kamis, 17 sampai 18 Desember 2025, pukul 17.30 sampai selesai. 7. Penggalangan dana untuk korban bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat tahap 2. Pada minggu ini, Bapak Uskup kembali mengundang kita semua untuk berbela rasa dengan saudara-saudari kita yang mengalami bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Oleh karena itu, umat dapat ambil bagian dengan mengisi amplop donasi yang telah disediakan dan memasukkannya kembali ke dalam kotak donasi. 8. Laporan kolekte Minggu 30 November 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp27.406.000. Kolekte kedua sejumlah Rp16.093.000. Donasi bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sejumlah Rp43.143.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada petugas liturgi pada sore hari ini yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih juga untuk kehadiran kita semua dalam kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi. Di tengah-tengah kita itu hadir Romo Francesco Suseno. Dia Romo SCY, angkatan saya dari seminari, lalu ditabiskan, sekarang bertugas sebagai misionaris di Argentina. Jadi sekarang sedang mengambil waktu untuk liburan di rumah keluarga, karena beberapa waktu lalu juga bapaknya meninggal dunia, maka Romo Seno itu pulang ke Indonesia untuk itu. Mari kita doakan para misionaris yang mewartakan kabar sukacita dimanapun mereka berada. Sekarang mari kita berdiri, kita persiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.